Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk bersama-sama membawa persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan di dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini datang dari Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Ia setia terhadap perbuatan tangannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk sama-sama sebagai satu komunitas orang percaya berkumpul di rumah Tuhan. Untuk sama-sama kami meninggikan nama Tuhan, untuk sama-sama kami memuji nama Tuhan, untuk sama-sama kami menyembah nama-Mu melalui setiap pujian dan yang kami naikkan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami juga menyiapkan setiap hati kami, siapkan setiap keadaan kami untuk menerima setiap pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami pribadi masing-masing yang hadir di tempat ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sehingga melalui ibadah ini nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama-Mu kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom jemaat Rehoboth. Shalom. Ya, kita sudah seminggu ya kita nggak ketemu sama saudara-saudara kita yang terkasih. Boleh nggak saat ini kanan kiri depan belakang kita kasih tos bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan sukacita? Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Yesus Tuhan yang kita sembah adalah sumber kekuatan kita, amin. Dia adalah sumber sukacita, amin. Tidak ada lagi ketakutan dalam Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan sanggup memberikan sukacita yang melimpah. Come on. Mari yang bersukacita. Saat ini kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Bawa hatimu untuk selalu bersyukur akan kasih-Nya. Amin. Sing. Akan ku izinkan
saudara? Amin. Yes, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami Bapa. Jemaat Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. One, two, three, say. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak Engkau, Allah yang setia dan benar. Mana suaranya kau dua? Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyerahkan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak Allah yang setia dan benar. Tak pernah Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyerahkan. Katakan. Allah yang setia selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milikku. Hidupku milikmu. Allah yang setia dan Come on, church. benar. Suaranya mana? Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyerahkan-Mu. Allah yang setia, dan benar. Tak pernah Katakan tuh hidup. Haleluya. Berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Yeay. Kita hidup dan kita ada itu semua karena anugerahnya Tuhan. Amin saudara. Anugerahnya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerahnya memampukan kita untuk hidup berjalan di dalam kebenarannya. Maka dari itu saudara, mari kita syukuri semua anugerah Tuhan yang besar. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan Yesus terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kau melayakkan kami, Kau mengangkat kami, dan Engkau membuat hidup kami menjadi berharga.
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan sungguh ajaib. Tiada hentinya, ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Engkau melayakkan kami dan mengangkat kami Tuhan. Engkau membuat hidup kami berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur
membuatku berharga di matamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami mungkin masih suka menyanyiakan anugerah-Mu. Mulai saat ini kami mau mengambil komitmen yang baru. Kami tidak mau menyanyiakan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau selalu menghargai semua pengorbanan-Mu, semua anugerah-Mu, semua kasih-Mu Tuhan. Karena kami adalah anak-anak yang berharga. Karena kami adalah biji mata-Mu. Karena kami sudah dilayakkan, sudah disucikan, sudah dikuduskan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak bisa dibeli oleh uang Tuhan. Semua anugerah-Mu cukup, kasih karunia-Mu cukup buat kami. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Doa Pengerja tanggal 19 November 2023 akan diadakan doa pengurapan untuk panitia dan pelayan Natal. Juga turut mengundang seluruh hamba-hamba Tuhan untuk hadir di ibadah doa pengerja dan mendoakan panitia dan seluruh pelayan Tuhan yang melayani Natal 2024.
Pendidikan adalah pilar penting bagi masa depan suatu bangsa. Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, baik secara individu dan berkelompok, menciptakan manusia sosial yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sekolah Rehobot menyelenggarakan pendidikan yang bertumbuh secara intelektual dan kerohanian, menjadikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, dengan tujuan menghasilkan generasi yang berkarakter Kristus. Mari bergabung bersama generasi penerus bangsa yang berdampak. Untuk tahun ajaran 2024-2025, terdapat promo khusus bagi Anda, yaitu bebas uang pangkal bagi jemaat gereja Rehobot dan bagi anak hamba Tuhan. Mari menyongsong masa depan bersama generasi yang berdampak dan berkarakter Kristus. Shalom saudara, mengundang Anda untuk mengikuti kebaktian Natal Lansia hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 3 sore bertempat di basement Gereja Rehobot dengan tema Jadikanlah Hidup sebagai Kado Natal untuk Tuhan dan pembicara PDM Yeskiel. Bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat mendaftarkan diri Anda di depan pos security lantai 1. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun aku berjalan dalam lembah-lembah, dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Nah, itu yang dimaksud hidup kelimpahan di dalam Tuhan. Bahwa kadang memang Tuhan mengizinkan kita bergumul dengan proses, bergumul dengan sebuah perjalanan yang panjang. Shalom Bapak Ibu Saudara, berhubung Natal kali ini telah dekat, kami segenap panitia ingin melibatkan seluruh jemaat Gereja Rehobot untuk berpartisipasi dalam Natal kali ini. Selama sebulan ini akan ada tim multimedia atau AVD yang akan mengambil foto Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dipajang atau dipasang di pohon Natal. Mari terlibat dalam Natal kali ini dan menjadi keluarga besar Gereja Rehobot. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa ya, benar-benar luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau mendengar apa sih pesan Tuhan buat diri kita masing-masing di tempat ini. Melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama gitu ya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk fokus, siapkan hati kita juga untuk mendengarkan setiap pesan Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Jangan sampai kita melewatkan bagian-bagian dari pesan Tuhan untuk kehidupan kita di dalam menjalani keseharian kita di tengah-tengah dunia ini. Sebelumnya mari kita akan bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang kembali Tuhan izinkan untuk setiap kami datang ke rumah Tuhan. Dan terlebih untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Agar setiap kami dapat menjadi orang percaya yang terus bertumbuh di dalam Tuhan.
menjadi orang percaya yang terus mengenal Tuhan yang kami sembah. Dan biarlah Tuhan berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami di tempat ini melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami membuka setiap hati kami, pikiran kami untuk kembali diubahkan, untuk kembali diperbaharui sehingga kehidupan kami terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan yang ada, biarlah dapat Tuhan layakkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, saat ini kita hidup ada di tengah-tengah keadaan di mana banyak sekali orang yang menganggap bahwa Tuhan itu sama aja. Atau dengan kata lain, orang-orang saat ini menganggap bahwa agama kamu boleh beda, tempat ibadah kamu boleh beda, tapi satu yang sama yaitu Tuhannya itu sama. Ada di tempat ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin menginjili orang lain, terus waktu dibilang, Bapak Kristen ya? Udahlah sama aja, kita makan sama-sama, Tuhannya sama aja. Ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Ya, ada ya. Ada beberapa di antara kita yang mungkin kita mau menginjili, kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi orang itu bilang, udahlah Tuhan kita mah sama aja, udah gak usah. Kamu Kristen, saya agama ini ya udah aja lah sama aja gitu ya. Dan hal itu sedang terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui juga, mungkin teman-teman yang di atas mungkin lebih tahu gitu ya. Bahkan sampai prinsip seperti ini dibuat sebuah lagu yang sangat populer. Belakangan ini lagu ini sangat populer gitu ya, dan dinyanyikan oleh banyak sekali penyanyi-penyanyi, bahkan kalau Bapak Ibu dengar radio gitu, lagu ini terus diulang-ulang. Liriknya itu mengatakan, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Intinya adalah hampir semua aspek kehidupan kita itu dipengaruhi oleh pemikiran seperti ini. Orang-orang di luar sana menganggap, udah apapun agama kamu, dimanapun kamu beribadah, yang penting Tuhannya sama aja. Itu pandangan orang-orang dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara, dalam kekristenan, pandangan ini merupakan pandangan yang salah. Jika ada di antara Bapak Ibu di tempat ini mungkin pernah melakukan hal yang sama juga gitu ya. Mungkin kita dengan tidak sengaja mengatakan, "Wah, Tuhan kita sama," gitu ya, ke saudara-saudara yang lain. Hal itu hal yang salah, hal yang tidak boleh kita lakukan. Mengapa? Karena Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu bukanlah Allah Tritunggal. Sedangkan kita menyembah Allah Tritunggal. Dan mereka, orang-orang yang tidak menyembah Allah Tritunggal itu tidak akan sampai kepada keselamatan karena mereka belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, ketika ada orang selesai dari ibadah ini, mungkin ada orang, kita menemukan orang mengatakan, udah Tuhan kita sama, Bapak Ibu bisa langsung bilang, maaf Tuhan kita beda. Tuhan kita berbeda karena kita percaya kepada Allah Tritunggal yang menyelamatkan. Sedangkan mereka menyembah kepada Allah yang tidak bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi alasan buat setiap kita semua di tempat ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai prinsip penginjilan yang selanjutnya. Kita sudah belajar
beberapa hal mengenai penginjilan dan hari ini juga kita akan sama-sama belajar mengenai memberitakan Injil khususnya dalam hal kontekstualisasi Injil. Mengkontekstualisasikan bagaimana kita memberitakan Injil kepada orang-orang, bagaimana kita mengabarkan Injil di tengah-tengah orang yang memiliki prinsip bahwa Tuhan itu sama aja. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana melakukan penginjilan pada saat ini. Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 17. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilandasi di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Ya, Bapak Ibu boleh dibuka kitabnya masing-masing karena saya tidak menyiapkan di layar. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Saya akan membacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua, nanti Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 dengan judul perikop Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu.
Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan di diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar penginjilan dari teladan yang telah Paulus lakukan ketika dia menginjili di Athena ini. Oleh karena itu, bagaimana melakukan penginjilan saat ini? Yang pertama, ketika kita akan melakukan penginjilan, kita harus memperhatikan konteks. Boleh di next slide? Ya. Kita bisa lihat di dalam ayat 16 dan ayat 23 di dalam Kisah Para Rasul yang telah tadi kita baca. Di sana dikatakan di ayat 17, di ayat 16 dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena dengan sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Dan kita lanjut lihat ayat yang 23, di sana dikatakan bahwa sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepadamu. Bapak Ibu, melalui kedua ayat ini kita bisa melihat bagaimana Paulus melakukan penginjilan dengan melihat konteks yang sedang terjadi pada saat itu. Jika kita lihat di dalam ayat 16 tadi, di sana dikatakan sampainya di Athena, Paulus melihat keadaan kota itu dengan penuh patung-patung berhala. Jadi sesampainya Paulus di Athena, dia langsung melihat-lihat apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di Athena. Apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Dan hal pertama kali yang dilihat oleh Paulus adalah dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung berhala. Dan ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa pada saat Paulus melakukan penginjilan ini, populasi orang di Athena pada saat itu berjumlah 10.000 orang. Sedangkan patung-patung berhala yang ada di Athena pada saat itu berjumlah 30.000 buah patung. Oleh karena itu, Paulus mengatakan sangat banyak. Dan kita loncat ke dalam ayat yang 23 tadi, di sana dikatakan Paulus berjalan-jalan di kota Athena dengan mengamati keadaan di sana. Paulus setelah dia pertama sampai di Athena, dia melihat banyak sekali patung-patung berhala. Lalu setelah itu dia keliling kota Athena, dia melihat-lihat apa yang sebenarnya ada di sana. Dan apa sih yang sebenarnya Paulus lakukan itu? Yang Paulus lakukan dengan dia berjalan-jalan di kota Athena adalah dia ingin mencari tahu apa sih yang menjadi kebutuhan dari pendengar pada saat itu. Apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan orang-orang di Athena pada saat itu. Setelah itu Paulus juga ketika dia berjalan-jalan, dia juga mulai memperhatikan bagaimana sih latar belakang budaya mereka. Gimana sih budaya di Athena itu. Dan yang terakhir, yang Paulus lakukan dengan dia berjalan-jalan adalah dia ingin membangun sebuah relasi dengan masyarakat di Athena pada saat itu. Dan hasil dari apa yang Paulus lakukan ini, ia mendapatkan bahwa ternyata orang-orang di Athena adalah orang-orang yang sangat beribadah kepada dewa-dewanya. Hasil dari yang dilakukan Paulus di awal itu, dia mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata orang Athena ini adalah orang-orang yang sangat beribadah kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Dan dari hasil survei Paulus inilah, Paulus melakukan penginjilan. Paulus menginjili orang-orang di Athena dengan cara menanggapi dan menangkap
apa yang menjadi pemahaman mereka, dan melalui hal itu Paulus memasukkan berita Injil kepada orang-orang di Athena. Jika kita lihat di dalam ayat 22 bagian B, di sana Paulus menyapa orang-orang Athena dengan sangat sopan. Di sana Paulus mengatakan kepada orang-orang Athena, "Hai orang-orang Athena." Itu dapat kita lihat di dalam ayat 22 bagian yang B. Hai orang-orang Athena. Perkataan hai orang-orang Athena ini merupakan sebuah sapaan yang Paulus harapkan dapat menyentuh hati mereka. Paulus berharap dengan dia mengatakan hai orang-orang Athena, mereka merasa diterima oleh Paulus. Dan Paulus juga merasa diterima oleh orang-orang di Athena. Setelah itu di dalam ayat 22 bagian B selanjutnya, di sana dikatakan setelah dia hai orang-orang Athena, di sana Paulus mengatakan, "Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Perkataan dalam segala hal aku melihat kamu sangat menyembah kepada dewa-dewa ini." Yang ingin Paulus sampaikan adalah Paulus sedang berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan religius dari orang-orang di Athena. Dengan pendekatan yang damai dan hormat. Paulus tidak datang di Athena karena dia melihat patung-patung yang banyak. Paulus tahu bahwa orang-orang Athena sangat suka menyembah, sangat suka beribadah kepada dewa-dewanya. Paulus tidak datang dengan, hai orang berdosa, hai penyembah berhala, bertobatlah. Paulus tidak melakukan hal seperti itu. Tapi Paulus melakukan dengan sangat damai dan dengan sangat hormat. Dan apa hasil dari yang Paulus lakukan ini? Hasilnya adalah orang-orang Athena dapat menerima kehadiran Paulus di tempat tersebut. Coba Bapak Ibu bayangkan jika Paulus ketika dia masuk di kota Athena, lalu dia datang langsung kepada orang-orang Athena pada saat itu, hai orang-orang berdosa, hai orang-orang penyembah berhala, bertobatlah. Apa yang akan dilakukan? Paulus pasti akan diusir. Paulus pasti akan dihakimi pada saat itu. Tapi kita lihat di sini, Paulus melakukan penginjilan dengan sangat baik. Dengan hal ini Paulus mampu melihat dan memenuhi apa sih yang sebenarnya menjadi pencarian dari orang-orang Athena yang berhubungan dengan hal spiritual pada saat itu. Dan kita lanjut dalam ayat yang 23, di sana Paulus mengatakan, sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepadamu. Setelah Paulus dapat diterima oleh orang di Athena, Paulus mulai masuk dengan cara yang tetap sopan untuk memberitakan Injil. Paulus mengatakan di ayat ke-23 tadi, dia mengatakan, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu setelah itu Paulus ingin menyadarkan orang-orang di Athena dengan mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Paulus menggunakan metode ini untuk melakukan penginjilannya kepada jemaat Athena, bukan untuk membenarkan sistem ibadah orang-orang Athena pada saat itu. Tapi Paulus menggunakan cara ini sebagai titik temu untuk menghubungkan konsep yang dipunya oleh orang-orang Athena dengan pengajaran yang ingin dia sampaikan. Paulus tahu bahwa ternyata orang Athena itu mereka sangat menyukai ibadah. Orang Athena itu sangat cinta kepada pertemuan-pertemuan yang spiritual. Dan ketika Paulus melihat hal itu, ternyata mereka suka beribadah, mereka suka hal-hal yang spiritual, tapi tidak ada makna, tapi
yang mereka sembah adalah Allah yang tidak mereka kenal, maka di saat itulah Paulus mulai masuk. Paulus ingin mengatakan, kamu selama ini menyembah kepada Allah yang gak kamu kenal. Kamu menyembah tapi kamu gak tahu siapa yang kamu sembah. Oleh karena itu, sekarang aku datang di tempat ini, aku ingin memberitahukan kepadamu Allah yang bisa kita kenal. Paulus menyampaikan pesan firman Tuhan bahwa ada Allah yang bisa kita sembah bersama-sama dan Allah itu dapat kita kenal bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, melalui bagian ini, bagian pertama ini, kita diberikan sebuah contoh teladan yang sangat luar biasa untuk kita melakukan penginjilan dimanapun kita melakukan hal tersebut. Di tengah-tengah perkembangan yang terjadi saat ini, kita tidak bisa melakukan penginjilan dengan cara-cara lama. Mungkin selama ini jika saya tanya satu-satu kepada Bapak Ibu tempat ini, ketika melakukan penginjilan apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin kebanyakan di antara kita akan mengatakan, saya akan tanya, kalau meninggal, Bapak atau Ibu masuk kemana? Dan kalau saat ini kita masih menggunakan cara-cara seperti itu, percayalah bahwa orang itu pasti akan langsung mengatakan, sudah, agama kita beda, tapi Tuhan kita sama. Jadi nggak usah lagi sibuk kamu ngurusin agama saya apa, agama kamu apa, yang penting Tuhan kita sama. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi situasi orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu, maka kita tidak bisa terus hidup di dalam bentuk penginjilan seperti itu. Kita perlu untuk melihat konteks yang ada. Kita perlu berkembang, kita perlu untuk memperbesar kapasitas kita dalam melakukan penginjilan dengan melihat cara seperti apakah yang dapat kita lakukan dalam melakukan penginjilan agar mereka dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Allah memanggil orang percaya untuk menjangkau mereka dengan kasih dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas mereka. Oleh karena itu, di bagian pertama ini, hal yang dapat sama-sama kita pelajari dalam kita melakukan penginjilan adalah kita harus melihat konteks di mana kita melakukan penginjilan tersebut. Kita tidak bisa dengan cara yang lama untuk melakukan penginjilan terhadap orang-orang yang terus berkembang pada saat ini di luar sana. Kita juga perlu mengubah cara-cara kita untuk dapat masuk kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hal kedua yang kita mau pelajari pada hari ini berkenaan dengan bagaimana melakukan penginjilan saat ini. Yang kedua yaitu kita harus menggunakan setiap sarana yang ada. Kita lihat di dalam ayat 17, Kisah para Rasul 17 ayat 17 di sana firman Tuhan mengatakan, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus sampai di Athena, Paulus pertama-tama dia pergi ke rumah ibadat. Apa yang dilakukan dia di rumah ibadat? Yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu di rumah ibadat adalah dia bertukar pikiran dengan orang Yahudi pada saat itu dan dengan orang-orang yang takut akan Allah. Setelah Paulus bertukar pikiran di rumah ibadat, selanjutnya dia pergi ke pasar. Kenapa Paulus pergi ke pasar? Karena ketika Paulus pergi ke pasar, maka Paulus akan menjumpai banyak sekali orang yang dapat dia injili. Banyak sekali orang yang dapat dia kabarkan kabar Injil kebenaran tersebut. Pasar merupakan sebuah tempat yang sangat strategis
Karena pada saat itu pasar itu merupakan pusat aktivitas di Athena pada saat itu. Dan apa hasilnya ketika Paulus mengabarkan Injil, mengajarkan apa yang dia ajarkan kepada orang-orang di pasar, apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi adalah akhirnya ada orang-orang dari golongan Epikuros dan Stoa yang pada saat itu ada di pasar mengajak berdiskusi kepada Paulus pada saat itu. Dan dari kedua golongan orang ini terdapat dua tanggapan. Dari satu golongan ketika mendengar apa yang Paulus ajarkan, golongan ini dia mengejek dengan mengatakan, ini pembual, ini omong kosong. Akhirnya dia menolak. Sedangkan di dalam tanggapan dari golongan yang lain, yaitu golongan yang lain, dia mengatakan, ayo kita lanjutkan diskusi kita dengan pergi ke Areopagus. Jadi satu golongan dia menolak secara langsung apa yang Paulus ajarkan, sedangkan golongan yang lain dia mengajak, ayo kita lanjutkan diskusi kita dengan pergi ke Areopagus. Nah, Bapak Ibu, Areopagus ini adalah sebuah tempat yang biasa digunakan untuk berdiskusi mengenai ajaran-ajaran baru. Karena pada saat itu kan di Athena banyak sekali ajaran-ajaran, dan ketika ada satu ajaran baru, maka ajaran itu akan didiskusikan di Areopagus tersebut dan akan diputuskan apakah ajaran itu bisa diterima dan dipercaya di kota Athena atau tidak. Dan hal itu juga terjadi di dalam penginjilan yang Paulus lakukan. Akhirnya Paulus dibawa ke Areopagus, dia menyampaikan pesan Injil itu kepada orang-orang di Areopagus, dan kita lihat melalui hal tersebut, melalui dibawanya Paulus ke Areopagus, ke sebuah tempat yang lebih besar, kalau sekarang bisa dibilang alun-alunnya kota gitu ya. Alun-alunnya kota, tempat di mana orang-orang berkumpul begitu banyak. Dan ketika Paulus mengabarkan Injil di tempat itu, apa yang bisa kita lihat? Paulus memiliki kesempatan yang lebih luas lagi untuk menyampaikan Injil kepada lebih banyak orang. Mungkin ketika Paulus menyampaikan kebenaran Injil di pasar, dia hanya menyampaikan kepada beberapa golongan orang. Tetapi ketika dia berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin di Areopagus pada saat itu, maka banyak sekali orang akan mendengar hal itu, dan Injil yang Paulus sampaikan dapat semakin banyak diterima oleh orang-orang. Apa yang kita pelajari dari bagian yang kedua ini? Bapak Ibu, melalui bagian yang kedua ini, kita diberikan sebuah teladan melalui kehidupan Paulus dalam melakukan penginjilan, yaitu kita dapat melakukan penginjilan kita di mana saja dan pada saat kita berada di manapun. Jika kita lihat pelayanan Paulus setelah dari pasal 17 ini, Paulus kan melanjutkan pelayanannya. Kalau kita lihat, Paulus dia mengabarkan Injil di mana saja dia berada. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14, di sana Paulus mengabarkan Injil di sinagog. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang telah tadi kita baca, Paulus mengabarkan Injil di pasar. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9, Paulus bahkan mengabarkan Injil di ruang-ruang kuliah. Pada saat itu di Tiranus, dia mengabarkan Injil. Selain itu di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ketiga, Paulus juga mengabarkan Injil di tempat kerjanya. Pada saat itu Paulus sebagai tukang tenda dan dia mengabarkan Injil di tempat kerjanya. Bahkan di rumah-rumah pribadi orang-orang pun
ketika Paulus diundang untuk menginjili salah satu anggota dari keluarganya yang belum percaya, Paulus datang ke rumah orang tersebut dan menginjili orang tersebut agar dapat percaya kepada Allah. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 34. Kita bisa menggunakan berbagai sarana untuk memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang yang belum percaya kepada Allah. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, kita bisa menggunakan sosial media kita untuk mengabarkan Injil. Kita diberikan kesempatan untuk menggunakan sosial media itu bukan hanya untuk memposting-posting kegiatan kita sehari-hari. Tapi dengan sosial media itu juga Allah ingin setiap kita menggunakan untuk mengabarkan Injil. Bagian terakhir yang mau sama-sama kita pelajari yaitu pada saat kita melakukan penginjilan, kita harus siap dengan respon. Di dalam ayat 32 dan 34 saya akan bacakan. Di sana dikatakan, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada orang yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Dan ayat yang ke-34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan penginjilan, mungkin kita sudah melakukan penginjilan sesuai dengan konteks yang ada, sesuai dengan keadaan orang itu pada saat itu. Dan kita juga mungkin sudah melakukan penginjilan dengan sarana-sarana yang tersedia. Kita melakukan penginjilan di tempat kerja kita melakukan penginjilan mungkin ibu-ibu di pasar, gitu. Mungkin anak-anak muda melakukan penginjilan di sosial media. Kita sudah melakukan semua itu. Dan hal yang terakhir yang mau kita pelajari adalah mengenai respon. Di dalam kisah Paulus tadi, di dalam perikop yang kita baca mengenai Paulus di Athena, kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus tidak semua orang menerimanya. Apa yang Paulus katakan melalui pengajaran firman yang dia sampaikan tidak semua orang menerimanya. Di dalam kisah ini kita melihat bahwa hasil dari pelayanan Paulus kepada kota Athena itu terdapat 3 respon. Yang pertama mengejek, ya tadi sempat kita bahas. Yang kedua adalah lain kali atau menunda. Yang ketiga adalah menerima. Bapak Ibu, ketika Paulus mengabarkan Injil, ketika Paulus menyampaikan hal yang benar pada saat itu di Athena, orang-orang pada saat itu ada yang mengejek ketika mendengar gitu. Itu omong kosong. Dia langsung menolak. Lalu di ayat yang ke-32 tadi dikatakan bahwa karena mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain juga, lain kali saja kami mendengar engkau. Jadi ada yang langsung menolak, udahlah itu omong kosong. Lalu yang kedua, lain kali aja, menunda. Atau bagian kedua ini atau yang mungkin familiar buat kita seperti yang pernah dibagikan oleh Ibu Evelyn mengenai bapau. Ada orang-orang yang ketika mendengarkan firman, mungkin ketika kita sampaikan, udahlah lain kali aja. Lain kali itu bukan berarti menolak, tapi mungkin di dalam hatinya dia sedang mikir, saya mau terima atau enggak. Kalau saya terima ada efek apa buat hidup saya. Dan hal yang ketiga adalah apa yang Paulus ajarkan, dia terima. Dan sebelum Paulus pergi dari Athena, kita melihat ada 2 orang yang mengikut Paulus dan percaya kepada Kristus. Dan apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Ketika kita melakukan penginjilan,
Mungkin kita sudah menyesuaikan dengan konteks yang ada. Kita sudah menggunakan sarana yang ada. Mengenai respon dari orang yang kita injili bisa 3, yaitu menolak, menunda, atau menerima. Dan melalui bagian ini kita diingatkan bahwa saat kita melakukan penginjilan, kita sebagai orang percaya harus siap dengan respon dari orang yang kita injili. Akan ada orang yang mengejek kita ketika kita mengabarkan Injil, itu omong kosong. Atau mungkin ada orang yang menunda, mungkin ada orang yang langsung menerima waktu kita injili, iya saya mau menerima Tuhan. Bukan berarti saat kita melakukan penginjilan, kita akan selalu diejek, bukan. Bukan berarti saat kita melakukan penginjilan, kita akan ditolak terus, bukan. Tetapi ketika kita melakukan penginjilan, akan ada 3 respon seperti ini yang akan kita temui. Nah, kita nggak tahu waktu kita mungkin pulang dari gereja kita menginjili, kita nggak tahu orang yang kita injili melakukan respon yang mana di antara ketiga ini. Tetapi melalui bagian ketiga ini, melalui apa yang sudah Paulus lakukan, kita diingatkan untuk kita harus siap dengan respon dari orang yang kita injili. Kita nggak tahu siapa yang akan mengejek kita nggak tahu siapa yang akan menunda Injil yang kita berikan, kita nggak tahu siapa yang akan menerima Injil yang kita bagikan. Oleh karena itu, melalui bagian yang ketiga ini, lakukanlah bagian kita dengan baik. Lakukanlah penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya, itu menjadi bagian kita. Dan jangan marah terhadap respon dari orang yang kita injili. Ketika orang itu mungkin menolak apa yang kita ajarkan, kita tersinggung, kita marah. Gitu. Firman Tuhan tidak mengajarkan hal seperti itu. Tetapi kita harus tetap, kalau orang itu menolak, kita terima. Kalau orang itu menunda, kita terima. Kalau kita, apa yang kita ajarkan itu dia terima, kita terima juga. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama kembali diingatkan dalam melakukan penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Marilah kita melihat konteks yang ada. Jangan langsung hajar. Gitu ya. Kamu menerima Tuhan enggak? Kalau enggak, kamu masuk neraka. Gitu ya. Enggak bisa seperti itu. Kalau kita menggunakan hal seperti itu, orang-orang di luar sana enggak mungkin mau menerima kita. Oleh karena itu kita harus melihat konteks yang ada. Apa sih yang sebenarnya dia butuhkan? Apa sih yang menjadi beban dia selama ini? Kita masuk dari situ. Setelah itu, setelah kita menggunakan konteks yang benar, kita juga menggunakan sarana-sarana yang Tuhan sediakan buat kita melakukan penginjilan. Dan hal yang ketiga, kita harus memiliki respon yang benar saat kita melakukan penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Dan jangan lupa tetap andalkan Roh Kudus yang akan membimbing kita, menolong kita untuk melakukan ketiga hal ini dalam melakukan penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada setiap kami untuk kami dapat terus melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kami sebagai orang-orang percaya untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Tuhan, berikanlah kemampuan kepada setiap kami untuk kami dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu. Berikan hikmat kepada kami ketika kami akan melakukan penginjilan tersebut. Dan teruslah ingatkan kepada setiap kami bahwa kami dapat menggunakan setiap sarana yang ada, yang kami jumpai untuk kami memberitakan Injil, kebenaran firman kepada setiap orang-orang. Dan berikanlah juga Tuhan kepada setiap kami hati yang mau merespon dengan hal yang positif terhadap setiap respon dari orang-orang yang kami injili. Sehingga melalui respon itu juga Tuhan dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan setiap pesan firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Sehingga ketika kami meninggalkan rumah Tuhan, kami terus mengerjakan tugas kami untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini memberikan gambaran pada kita ya, tentang bagaimana reaksi atau apapun yang kita akan alami pada saat kita menginjil, memberitakan kabar kesukaan. Ya. Kalau Athena itu menggambarkan di mana kita berada, seperti Paulus, dimanapun dia berada, di Athena pun dia menginjil. Selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang bagaimana respon yang kita akan hadapi. Bagaimana respon yang akan kita hadapi. Ya. Terus yang menarik juga dalam bulan penginjilan ini, kita beberapa kali dengar menginjil itu seperti kasih contoh. Seperti Ibu Evelyn bilang tentang, yuk kita bagikan bakpao. Ya, toh satu kali kelak dia akan kenyang. Nah, jadi saudara, itu berarti saudara datang terus di kebaktian, pasti bakpao akan saudara bawa pulang. Begitu ya, puji Tuhan. Selanjutnya saudara, saya akan perkenalkan 3 saudara kita yang duduk di depan, yaitu Pendeta Agus Sutarto. Ya, saya minta untuk berdiri. Ya, kita beliau aplaus saudara. Bapak Pendeta ini dari Boyolali, ya, yang menyertai Bapak Pendeta ada 2 Bapak kita, yaitu Bapak Kristianto, harap berdiri, dan Bapak Supomo. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Bapak Pendeta Agus Sutarto, dia dari Boyolali, dan kita berdoa supaya mereka akan bersama-sama dengan kita di Gereja Rehoboth ya, puji Tuhan. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah minggu depan ada perjamuan kudus. Jadi saudara mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Biasanya 3 hari sebelumnya, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kita bersama-sama dalam satu kegiatan, yaitu doa puasa secara korporat di rumah kita masing-masing. Ya, itu semua untuk mempersiapkan kita menerima sakramen perjamuan kudus minggu depan. Baik, saudara, kita terakhir banyak pengumuman yang mengingatkan kita sudah dalam bulan terakhir dalam tahun ini, bulan-bulan terakhir. November tinggal setengah bulan, Desember bulan terakhir. Banyak saudara kita yang mempersiapkan acara-acara pada akhir tahun. Kita doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh teratur, dan pada saat itu kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan, mengakhiri tahun ini dengan pertolongan Tuhan dan masuk dalam tahun yang baru. Kita tahu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian kami pada hari ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dengan firman Tuhan. Ajar pada kami supaya kami dapat memberitakan Injil melalui kesaksian hidup kami dimanapun kami berada, saat kapanpun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Dari tempat ini kami tetap berdoa untuk pemerintah kami,
yang tengah mempersiapkan pesta demokrasi pada tahun depan. Tolong Tuhan untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan. Kami berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan aman, tenang. Dan siapapun yang akan terpilih, itu semua adalah berkenan di hadapan Tuhan dan dapat memimpin bangsa dan negara kami untuk menjadi negara yang lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak. Minggu depan kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Persiapkan diri kami semua supaya kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus ini menjadi suatu berkat dan bukan kutuk. Terima kasih Bapak. Kami tak berdoa untuk persembahan yang kami akan berikan dan perpuluhan yang kami akan kembalikan pada Tuhan. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kalau kami akan masuk dalam minggu yang baru, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau menyertai hidup kami semua, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, kuliah, sekolah dan kuliah anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Dan minggu depan kami boleh berkumpul kembali untuk menerima berkat Tuhan dalam ibadah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Shalom saudara, mengundang Anda untuk mengikuti kebaktian Natal Lansia hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 3 sore bertempat di basement Gereja Rehoboth dengan tema Jadikanlah Hidup sebagai Kado Natal untuk Tuhan dan pembicara PDM Yeskiel. Bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat mendaftarkan diri Anda di depan pos security lantai 1. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun aku berjalan dalam lembah-lembah, dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Nah, itu yang dimaksud hidup kelimpahan di dalam Tuhan. Bahwa kadang memang Tuhan mengizinkan kita bergumul dengan proses,
bergumul dengan sebuah perjalanan yang panjang.